Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah Al-Baqarah, sapi betina di zaman Nabi Musa. Tersebutlah di kalangan Bani Israel, terdapat seorang yang kaya raya. Dia mempunyai saudara sepupu yang fakir. Tidak ada ahli waris selain dirinya. Ketika orang kaya tersebut tidak lekas mati, maka saudara sepupu ini membunuhnya agar dia dapat mewarisi hartanya. Lalu dia membawa mayat saudaranya ke desa lain, lalu melemparkannya di pelataran desa. Kemudian dia berlagak hendak menuntut balas. Dia bersama orang-orang mendatangi Nabi Musa alaihissalam. Lalu mereka memohon kepada Nabi Musa alaihissalam agar berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya diberi keterangan mengenai pembunuh orang tersebut. Kemudian Nabi Musa alaihissalam memerintahkan mereka agar menyembelih sapi dengan berkata kepada mereka, "Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyembelih seekor sapi betina." Mereka berkata, "Apakah kamu hendak menjadikan kami bahan ejekan?" Quran Surah Al-Baqarah ayat 67. Maksudnya, apakah engkau mengejek kami, padahal kami bertanya kepadamu mengenai orang yang terbunuh, dan engkau justru memerintahkan kami agar menyembelih sapi. Lantas Nabi Musa alaihissalam menjawab, "Aku berlindung kepada Allah, agar tidak termasuk orang-orang yang bodoh." Quran Surah Al-Baqarah ayat 67. Maksudnya, termasuk orang-orang yang mengejek kaum mukmin. Ketika orang-orang mengetahui bahwa menyembelih sapi merupakan rencana dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka mereka menanyakan ciri-ciri sapi tersebut kepada Nabi Musa alaihissalam. Ternyata di balik hal tersebut ada hikmah besar, yaitu bahwa di kalangan Bani Israel terdapat orang soleh. Dia mempunyai anak laki-laki yang masih kecil, dan dia mempunyai anak sapi betina. Dia membawa anak sapi tersebut ke dalam hutan dan berkata, "Ya Allah, saya menitipkan anak sapi ini kepadamu untuk anakku kelak jika dia dewasa." Selanjutnya orang soleh ini meninggal dunia, sehingga anak sapi ini masih di hutan sampai bertahun-tahun. Anak sapi itu berlari setiap kali dilihat oleh orang. Ketika anak orang soleh tadi telah dewasa, dia menjadi anak yang berbakti kepada orang tuanya. Dia membagi malamnya menjadi 3 bagian. Dia melaksanakan sholat dalam 1/3 malam, tidur dalam 1/3 malam, dan duduk di samping ibunya dalam 1/3 malam. Di pagi hari, dia mencari kayu bakar yang ditaruh di punggungnya, lalu datang ke pasar untuk menjual kayu sesuai kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian menyedekahkan 1/3-nya, memakan 1/3-nya, dan memberikan kepada sang ibu 1/3-nya. Pada suatu hari, sang ibu berkata kepadanya, "Sesungguhnya ayahmu telah mewariskan anak sapi betina untukmu, yang dia titipkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di hutan ini. Maka berangkatlah, berdoalah kepada Rabb Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ismail alaihissalam, dan Nabi Ishak alaihissalam, agar mengembalikan anak sapi tersebut kepadamu. Ciri-cirinya, jika engkau melihatnya, kamu membayangkan seakan-akan sinar matahari memancar dari kulitnya. Dia diberi nama Al-Mujahabbah karena keindahan dan kejernihannya." Kemudian anak tersebut memasuki hutan, lalu dia melihat anak sapi sedang merumpun. Lantas dia memanggil dengan mengatakan, "Saya bermaksud kepadamu dengan menyebut nama Rabb Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ismail alaihissalam, dan Nabi Ishak alaihissalam." Seketika sapi itu menengok ke arahnya dan berjalan mendekatinya, sehingga sapi tersebut berdiri di hadapannya. Dia lalu memegang lehernya dan menuntunnya. Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, tiba-tiba sapi tersebut bicara, "Wahai anak yang berbakti kepada kedua orang tua, tunggangilah aku, karena hal itu lebih meringankanmu." Anak tersebut berkata, "Sesungguhnya ibuku
tidak memerintahkanku melakukan hal itu. Akan tetapi beliau berkata, peganglah lehernya. Sapi itu berkata, demi Rob Bani Israel, jika engkau menunggangiku, niscaya kamu tidak dapat menguasaiku untuk selamanya. Ayo berangkat. Sungguh, jika engkau memerintahkan gunung melepaskan diri dari pangkalnya dan berjalan bersamamu, niscaya ia melakukan lantaran baktimu kepada ibumu. Lantas pemuda tersebut berjalan bersama sapi menemui ibunya. Sang ibu berkata kepadanya, sesungguhnya engkau orang yang fakir, engkau tidak memiliki harta, engkau kerepotan mencari kayu bakar di siang hari dan melakukan qiyamul lail di malam hari. Oleh karena itu, pergilah, jual sapi ini. Si anak bertanya, saya jual dengan harga berapa? Ibunya menjawab, 3 dinar. Engkau jangan menjual tanpa pertimbanganku. Harga sapi telah dipatok 3 dinar. Sang anak pun berangkat ke pasar. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus malaikat agar dia melihat makhluknya dan kekuasaannya, sekaligus untuk menguji pemuda tersebut bagaimana baktinya kepada ibunya. Sungguh, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui hal tersebut. Sang malaikat bertanya, kamu jual sapi ini dengan harga berapa? Dia menjawab, 3 dinar. Dengan catatan ibuku meridhoinya. Lantas malaikat berkata, saya beli 6 dinar. Tapi engkau tidak perlu meminta persetujuan ibumu. Pemuda itu berkata, seandainya engkau memberiku emas dengan seberat sapi ini pun, saya tidak akan mengambilnya, melainkan dengan ridho ibuku. Kemudian dia membawa pulang sapi kepada ibunya, dan dia menceritakan tentang harganya. Lalu sang ibu berkata, kembalilah lagi, jualah dengan harga 6 dinar, berdasarkan ridho dariku. Dia pun berangkat ke pasar menemui malaikat. Sang malaikat bertanya, apakah engkau telah meminta persetujuan ibumu? Pemuda itu menjawab, beliau menyuruhku agar tidak mengurangi harganya dari 6 dinar. Dengan catatan, saya meminta persetujuan ibu. Sang malaikat berkata, saya akan memberimu 12 dinar. Kemudian pemuda itu pun menolak, lalu kembali pada ibunya dan menceritakan hal tersebut kepadanya. Ibunya berkata, sungguh, orang yang mendatangimu adalah malaikat dalam bentuk manusia untuk mengujimu. Jika dia mendatangimu lagi, katakan kepadanya, apakah engkau memerintahkan kami untuk menjual sapi ini atau tidak? Pemuda itu pun melakukan hal tersebut. Lalu malaikat berkata, kembalilah kepada ibumu, dan tolong sampaikan padanya, biarkanlah sapi ini. Sungguh Nabi Musa bin Imran alaihissalam akan membelinya dari kalian untuk mengungkap korban pembunuhan seseorang di kalangan kaum Bani Israel. Janganlah engkau menjualnya kecuali dengan kepingan dinar yang memenuhi kulitnya. Oleh karena itu, tahan dulu sapi ini, jangan dijual. Allah Subhanahu wa Ta'ala memang menakdirkan orang-orang Bani Israel yang menyembelih sapi itu. Mereka terus-menerus menanyakan ciri-ciri sapi tersebut, dan ternyata ciri-ciri yang diberikan sesuai dengan ciri-ciri sapi pemuda soleh tersebut. Hal ini merupakan imbalan bagi pemuda tersebut atas baktinya kepada sang ibu sebagai anugerah dan kasih sayang. Akhirnya pun mereka membeli sapi tersebut dengan emas sepenuh kulit sapi. Lantas mereka menyembelih sapi tersebut, kemudian memukulkan bagian dari sapi kepada korban pembunuhan, sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya orang yang terbunuh bangkit, hidup lagi dengan izin Allah, sedang urat lehernya masih mengalirkan darah. Lalu dia berkata, yang membunuh saya adalah Fulan. Kemudian dia jatuh dan mati di tempat. Maka si pembunuh yang merupakan sepupunya sendiri itu terhalang untuk mendapatkan warisannya. Kisah ini diambil dari kisah Bani Israel. Disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya, Tafsir Al-Quran Al-Azim dan Al-Bidayah wa An-Nihayah. Ibnu Katsir rahimahumullah berkata,
dalam kitab tafsirnya setelah membawakan berbagai versi cerita. Yang tepat, berbagai kisah ini diambil dari kitab Bani Israel. Ini adalah di antara berita yang masih boleh kita nukil. Akan tetapi, kita tidak boleh membenarkan dan tidak mendustakannya. Karenanya, kita tidak bersandar padanya kecuali yang sesuai dengan kebenaran dalam syariat kita. Wallahu a'lam. Dalam Al-Bidayah wa An-Nihayah, Imam Ibnu Katsir rahimahumullah membawakan judul bab penjelasan tentang diizinkannya menyampaikan riwayat dan menceritakan berita-berita dari Bani Israel. Di antara dalil yang jadi pegangan beliau dalam bab ini adalah hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, "Ceritakanlah dariku, namun jangan berdusta atas namaku. Siapa yang berdusta atas namaku secara sengaja, maka hendaklah ia mengambil tempat tinggalnya di neraka. Sampaikanlah berita dari Bani Israel, dan seperti itu tidaklah masalah." Hadis riwayat Ahmad. Syekh Syuaib Al-Arnaud menyatakan bahwa hadis ini sanadnya sahih, sesuai syarat Imam Bukhari dan Muslim. Semoga kisah ini bermanfaat bagi kita semua. Wallahu a'lam.